Ada. Oke, good. Kita lanjut nih. Introduction to Python. Nah, sudah kenalan dengan Python ya. Oke, welcome nih. Kita udah ini ya, welcome tadi. Diucapkan lagi nih. Oke, nah pada hari ini Zalfa akan belajar tentang, ya ada 3 poin. Nanti Zalfa akan mengetahui bahwa bahasa Python merupakan bahasa yang sangat keren tuh. Very cool. Lalu Zalfa juga akan belajar nih untuk codingnya, praktek langsung di platform Algorithmics. Nah itu, menulis bahasa pemrograman Python langsung. Nanti kita akan praktek ngoding. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita langsung lanjut aja. Nah, di sini kita bisa tahu nih, Zalfa. Python is the most widely used programming language in the world. Nah, ternyata bahasa pemrograman Python itu digunakan nih paling banyak di seluruh dunia ya, daripada bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya nih seperti C++, Java, R, C, PHP, JavaScript, Assembly, dan lain sebagainya. Nah, ternyata bahasa pemrograman yang paling sering digunakan adalah Python. Python. Iya, betul. Karena dia paling mudah untuk dipelajari ya, mudah dan mudah untuk dimengerti. Makanya paling banyak digunain. Tuh, tadi kita udah sebut Google ya. Nih, ternyata Kayak gitu. Google ini merupakan ya produk dari bahasa Python juga. Dia dibikin disusun dari Python programming. Kemudian ada IBM. Nah, ini juga banyak software-software ya. Software yang dibuat oleh IBM. Nah, itu disusun menggunakan Python programming juga. Lalu ada YouTube. Nih, itu sering pakai ya pasti Zalfa ya. Ada Iya. YouTube. Nah, ini kalau Intel nih, Intel juga. Lalu ada eBay. Nah, ini yang paling Intel familiar. yang Yang mana? Intel yang mana tuh lagi yang Intel. aplikasi? Intel itu biasanya sistem operasi ya. Intel biasanya kalau ada di ini laptop atau komputer. Hmm. Nah, itu. Delta sering membaca istilah Intel gitu ya. Nah, produk dari Iya. Intel itu banyak tuh softwarenya yang disusun menggunakan bahasa Python gitu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ternyata selain produk-produk yang tadi, juga ada game nih. Game juga dibuat sama Python juga nih. Ada World of Tanks, The Sims. Tuh, di sini apakah ada yang pernah Zalfa mainkan gamenya? Enggak, tapi ada yang enggak Tapi ada asing yang lagi. tahu ya. Ya, The Ya. Sims nih ya. Kayaknya sering familiar ya kita ya. The Sims, lalu ini ada FP Online, lalu ada Civilization. Nah, ini ternyata game-game yang dibuat dengan Python programming juga, Zalfa. Nah, itu kita bisa lihat ya fungsinya. Kemudian ada, ini Zalfa udah pernah lihat belum? Biasanya kayak gini ditemuin di mana? Di elektronika tuh, IoT, programming untuk robot. Nah, ini namanya Hmm. microcontroller. Kelihatan nggak, Zalfa? Kelihatan ya? Ini adalah Ya. microcontroller. Nah, di sini juga menggunakan bahasa Python juga tuh untuk robot, smart home, lalu IoT. Nah, itu dia menggunakan Python programming juga. Lalu ternyata bahasa Python itu juga digunakan nih yang paling banyak. Rank by average salary-nya. Python proficiency is highly valued in the labor market. Wah, ternyata high demand sekali ya. Tuh, dia yang paling banyak digunakan dan juga paling populer nih. Top paying and the most popular programming language. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata fungsi dari Python programming banyak sekali ya. Tadi bisa untuk membuat aplikasi, kemudian bikin website, lalu di sini bisa untuk membuat otomatisasi proses rutin ya. Dia bisa menghandle dan juga menganalisis pesan, lalu juga bisa membuat otomatisasi report nih, laporan. Kemudian juga bisa untuk analisis data, nih, big data, data yang sangat besar. Nah, ini biasanya digunakan oleh data analis, data scientist. Nah, itu dia menggunakan Python juga. Coba Zalfa pernah dengar?
data analis, data scientist gitu, profesinya pernah dengar? Belum tahu profesinya. Oke, belum ya, belum tahu ya. Jadi seorang data analis itu ini ya bertugas untuk mengolah data yang sangat besar. Kemudian dia akan menemukan insight-insight baru dari data tersebut. Nah, itu adalah data analis. Kemudian kalau ini data scientist itu mirip-mirip dengan data analis. Nah, itu fungsinya dia bertugas untuk membuat model juga. Bedanya itu, dia juga membuat model dari machine learning. Nah, itu nanti Zalfa kalau dia tingkat lanjut akan belajar tentang machine learning juga nih di sini. Nah, kita lanjut. Every developer should know certain basic concept. Nah, sebagai developer junior, Zalfa di sini harus mengetahui basic konsep dari Python programming. Nanti Zalfa di sini ini ya bermain role play sebagai junior developer nih ceritanya. Nah, do you know algorithm, Zalfa? Udah pernah dengar algoritma? Hmm, di pelajaran sih kebanyakan algoritma. Oke. Algorithmic. Algoritma, iya. Ini ya tidak asing ya, familiar ya. Tapi untuk pengertiannya ternyata algoritma adalah sebuah urutan nih. Jadi dapat Hmm. ketahui bahwa algoritma adalah sebuah urutan untuk melakukan suatu tujuan nih, kegiatan nih. Contohnya Zalfa hobinya apa? Nonton film ya. Selain nonton Nah, film apa lagi Zalfa? nah, sepeda. Main sepeda, oke. Nah, algoritmanya contohnya adalah bagaimana cara bermain sepeda nih. Misal yang benar-benar belum bisa naik sepeda. Nanti Zalfa ngejelasin caranya. Dimulai dari latihan dulu naik sepeda. Kemudian nanti lama-lama akan lancar ya. Nah, itu adalah step-stepnya. Contohnya, kayak yang paling gampang. Kalau Zalfa bikin teh, bikin kopi, itu kan ada urutannya ya. Nah, urutan itu nggak boleh dibalik. Kalau kebalik nanti resepnya gagal. Nah, itu sama aja. Jadi sebuah algoritma itu urutan proses untuk membuat kopi ya, algoritma untuk bermain sepeda. Nah, di sini algoritma adalah itu pengertiannya, Zalfa. Lalu Ya, ada bahasa pemrograman nih, a programming language. Nah, kalau yang ini tahu ya Zalfa ya, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, komputer. dengan mesin. Iya, good. Lalu yang terakhir nih, ada program. Nah, kalau program, Zalfa tahu? Program Ya, program. Program dalam komputer, istilah komputer. pemrograman itu yang Oke, oke. Berarti Zalfa ada sudah ada punya gambaran. Oke, pemrograman gitu ya. Ya, betul, itu Zalfa. ada Jadi, programnya. waktu Zalfa belajar pemrograman, Zalfa itu mengkombinasikan antara algoritma dan juga bahasa pemrograman. Nah, itu adalah sebuah program. Jadi contohnya nih, dulu Zalfa pernah bikin project apa misalnya yang sederhana kemarin bikin gambar ini ya kotak, lingkaran, Ya, segitiga itu ya. Nah, itu beda-beda kan warna. menggunakan iya betul, menggunakan itu ya turtle tuh geometri, gambar geometri. Nah, ternyata untuk menggambar itu Zalfa harus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi sebuah program, nah di sebelah kiri itu biasanya adalah susunan programnya ya. Banyak sekali ya barisnya biasanya. Nah, itu yang dinamakan dengan program. Jadi kombinasi antara algoritma dan juga bahasa pemrograman disebut dengan program gitu. Nah, itu adalah definisinya. Oke, ini tadi ya sudah kita bahas nih. Sequence of operation. Nah, itu. Lalu kita lanjut aja karena sudah kita bahas. Lanjut lagi, ini juga sudah ya tadi ya. Bahasa pemrograman sudah. Nah, program adalah sebuah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman tuh. Jadi dia adalah kombinasi antara keduanya tuh. Lalu kita lanjut. Nah, kalau ini adalah aturan-aturannya nih. Zalfa perlu ketahui, ada tiga. Nah, ini perlu untuk diperhatikan Zalfa, ini penting banget nih.
How do we write a program that a computer can understand? Nah, ternyata ada tiga aturan di sini. Yang pertama, the start rule. Nah, the start rule itu apa? Jadi setiap kode program pada Python harus dimulai dari very beginning of the line. Nah, jadi nggak boleh ini ya, langsung ke baris ke berapa gitu. Jadi harus urut. Selanjutnya ada the rule of order. Nah, itu apa? Ternyata setiap kode program akan dieksekusi ya, akan di running. Nah, itu urut. Nah, dia nggak akan memencar, jadi urut dari atas sampai bawah, akan urut. Lalu yang terakhir, rule of code design. Nah, yang terakhir ini perlu untuk ini ya, ketelitian nih. Jadi Zalfa harus memperhatikan antara lowercase letters dan juga uppercase letters. Jadi antara huruf besar, huruf kapital, dan huruf kecil itu sangat riskan Zalfa. Jadi perlu untuk diperhatikan banget. Karena kalau typo, nah itu nanti akan menyebabkan Nggak bisa. error kodenya. Iya, oke. Berarti sudah tahu ya Zalfa ya. Ada tiga, the start rule, the rule of order, and the rule of code design. Nah, ini penting banget. Oke, nah ini untuk kesimpulannya nih. Jadi, Python is a world-famous language that can be used to solve variety of tasks. Jadi, bahasa pemrograman Python itu bahasa yang paling terkenal di seluruh dunia dan juga bisa digunakan untuk berbagai macam tugas. Nah, kemudian, ya, a program is an algorithm written in programming language. Nah, jadi sebuah program itu adalah algoritma yang dituliskan dengan Terus, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, terlalu yang terakhir nih, to write a working program, you need to follow the generally accepted rule. Nah, tadi ada tiga aturan ya. Yang pertama tuh, tadi apa aja? The start rule nih, harus dimulai dari awal. Kemudian, dia juga akan running program urut dari atas sampai bawah ya. Yang terakhir nih, antara huruf besar dan huruf kecil tidak boleh kebalik. Nah, itu adalah poin-poin yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti Zalfa bisa masuk ke platform Algorithmix. Nanti kakak kasih linknya, kemudian juga akunnya. Nah, nanti Zalfa bisa, kalau sudah masukkan username dan password, lalu bisa klik di nomor satu ini pada tipe data, lesson satu. Nah, sekarang kakak mau lihat ini dulu. Sebentar, akunnya Zalfa. Sudah punya username dan password atau belum, Zalfa? waktu itu sudah pernah masuk yang pasnya kelas gratis, tapi Oh, waktu pas gratis ya. lupa. Oke, kalau gitu kita ini dulu. Kak Oksa share dulu akunnya Zalfa. Coba Zalfa lihat di chat Zoom nih. Kak Oksa kirim di chat Zoom ya. Iya, Nanti Zalfa catat. Ini untuk username dan passwordnya. oke. Nah, ini Zalfa. Ini untuk username-nya dan password. Kemudian untuk linknya ada di sini. Bentar. Nanti Zalfa pastikan menggunakan Google Chrome ya untuk search engine-nya. Karena kalau pakai Safari kurang mendukung biasanya. Atau pakai Google Chrome. juga kurang mendukung. Iya, yang paling mendukung pakai Google Chrome. Oke, nanti ini Zalfa bisa copy linknya kemudian di paste di Google Chrome aja. Oke, good Zalfa. Nah, selanjutnya Zalfa bisa share screen. Nih, kakak Share stop screen. share dulu ya. Oke, iya. Zalfa share screen. Nanti Kak Elsa biar bisa lihat punya Zalfa. Kalau ada kendala, nah itu. Oke, sudah kelihatan nih sekarang. Oke, lalu Zalfa pergi ke link yang tadi. Nah, oke, kita close dulu. Zalfa pakai Google Chrome aja, itu Safari ya. Oh, berarti dari mana ini Chrome? Google Chrome-nya sudah ada atau belum ini? Punya Zalfa belum ada ya Chrome-nya. Oke, kalau begitu nanti Zalfa perlu untuk download Google Chrome ya. Biasanya Tuh, ada di App Store atau nah, kalau belum ada biasanya ada di App Store, kemudian download untuk Google Chrome ya.
Chrome. Belum ada ya. Google Chrome-nya belum Oh, ada. belum. Oh iya, belum belum ada adanya Di, Safari di sini. balik Karena MacBook. Coba pakai Chrome. ya App Store lalu Chrome. Oke, kita lihat. Nah, itu Get. Oh, bentar. Kok belum ada? Bukan itu ya? Ya, Chrome yang biasa tuh yang Iya, betul. ini yang gambar kayak gini tuh. Opener for Chrome and Safari and more. Coba ditulis lengkap Google Chrome gitu. Oh, iya. Coba, iya. Google, tambahin Google depannya. Search engine-nya. Oke, belum ada ya. Hmm. Biasa sih paling masa dari Biasanya langsung, oh ini, browser picker tapi ini. Bukan shortcut, ini shortcut. Coba kalau pakai Mozilla bisa nggak ini, Zalfa? Ada Mozilla yang nggak? Nggak bisa. Pakai Safari berarti. Ada nggak bisa dia jalan yang mana? Safari? Ya udah nggak apa-apa. Kita coba di sini dulu. Nanti kalau ada kendala kita download Google Chrome ya. Coba ke Iya, Safari dulu, keluar, ke sini, bawah nih. Klik. Oke. Nah, ke sini. Coba. Coba gak ini bisa. di match dulu. Belum bisa. Nah, ini di maximize dulu, diklik yang maximize untuk besarin. Oh Nah, iya. ya, biar besar. Nah, udah. Lalu dimasukkan username dan passwordnya punya Zalfa. Oke, Oh, good. Zalfa Zahira. Ya, Zalfa Strip Zahira. Hanya satu Zalfa. oh hanya yang Zahia Zalfa satu. Iya, satu. Eh, Hanya satu. Lalu dua Zahira. empat Password ya. Dua lima sembilan sembilan. empat tiga. Oke, good. Oh dua apa 24? 24. Nah, di chat tadi. Kirim. Oh Dua iya. sembilan empat tiga. 2943. Nah, Dua sembilan empat tiga. ya betul. 2943. 29. 2943. Oke. This password. Ya, di save passwordnya. Baru tulis yang tadi dulu. Ini passwordnya kalau nggak di note now dulu aja. Oh, not now dulu. Ya, nanti Zalfa bisa save ya. Oke, lalu kita close. Nah, selanjutnya ke bagian ya yang pertama ini. Udah masuk soal yang pertama. Coba Zalfa baca. Perintahnya apa itu, Zalfa? Mark the variant of code with dot. Oh, bukan yang ini, Zalfa. Nanti. Oh iya, langsung betul ya. Data output. Nah, yang nomor satu dulu, Zalfa. Di close dulu. Terus habis itu, Oh pilih iya. the first program. Nah, yang ini dulu nih. Oke, coba. Zalfa perhatikan. Mark the scope of Python. Di dalam be more. Nah, nggak cuma satu nih. Bisa lebih dari satu jawabannya. Oke, tadi coba yang pertama, Yang yang gaming bisa game dipakai di Python. iya betul. Yang bisa digunakan apa aja? Oke, good. Lalu programming robot juga bisa ya tadi ya. Iya. Lalu internet application bisa? Bisa ya? Aplikasi Mm-mm. aplikasi apa? Internet. Bisa, ya betul. Aplikasi internet. Nah, lalu Iya. ada automated routine process. Nah, itu juga bisa tadi. Seorang data analis. Nah, itu biasanya menggunakan itu untuk calculation. Lalu ada building website. Nah, contohnya kayak YouTube tadi ya. Nah, itu Oh bisa. iya bisa. Iya. Oke, berarti semuanya bisa ya. Lalu kita klik warna hijau, centang. Nah, ini. Oke, good, Zalfa. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nah, udah terbuka tuh.
Oke, nah ini untuk caranya nanti Zalfa bisa pasang-pasangkan yang ada di sini ke sebelah kanan. Nah, tadi ada tiga rule ya, tiga aturan. Apa Ya. aja? Zalfa coba. The first comment will be written at the beginning of the line. Nah, aturan apa itu yang pertama tadi? Coba. Lalu, Zalfa susun dulu. Oke, good. And then, oh, ada design. Oke, good. Lalu lanjut ke berikutnya, itu ada pembahasan sedikit ya. Nah, supaya lebih lancar dalam mengetik, nih, terbiasa dengan coding, Zalfa bisa lanjut. Nih, next. Next. Ya, diklik. Lalu di next. Nih, nah, di sini latihan mengetik nih, biar terbiasa. Oke, Tulis yang berarti nih. klik. Iya, betul. Pastikan tidak ada typo ya, Zalfa ya. Karena dalam bahasa pemrograman Python sangat sensitif tadi. Aturannya huruf kapital dan huruf kecil tidak boleh terbalik. Oke, coba Zalfa ketik dulu. Diketik Bisa pada kan? keyboard, langsung algoritma. Bisa kak? Kok nggak bisa? Nggak bisa? Oh iya, ini dia nggak support. Bisanya pakai Google Chrome. Hmm, Zalfa, makanya tadi kakak bilang biasanya tuh ada kendala dan beneran terjadi ya kendalanya ya. iya. Oke, berarti kita Gimana harus ya bisa Chrome itu? Google Chrome dulu nih Zalfa. Kalau biasanya Zalfa pakai Safari, coba diklik Safarinya dulu. Klik Safari dulu. Ini. Ya, diklik Safari. Terus habis itu searching. Nah, baru ya, plus. Yang gini. Oke, Oh terus iya. cari Google Chrome. Chrome. Ya, Google Chrome. Oke, lalu ada download nggak di situ? Ini. Oke, Google. Coba download Google Chrome gitu. Oh iya. Zalfa tulisnya download Google Chrome. Ya, download. Oh bukan gitu. Download ya pakai W ya, download Google Chrome. Oke, good. Lalu itu download install Google nih ya, coba diklik kemudian ke bawah. Ini. Ya, waktu install Chrome. Kalau untuk Mac tuh coba diklik untuk Mac, download installation file. Nah ini coba diklik punya Java. Oke, good. Oh ini. Download Chrome ya, good. Oke, Bro. allow. Nah, itu biasanya suruh masukin itu dulu biasanya. Kalau di Mac itu ada kata sandinya ya biasanya. Oke. Masih Sebentar, download ini. kecil masih loading ya ini ya. Kita lihat masih proses. Gak apa-apa, kita tungguin dulu aja. Iya. Nah, di sini tuh bisanya pakai Google Chrome tadi, Zalfa, karena supportnya Google Chrome. Nah, makanya perlu untuk download. Jadi sebelumnya Zalfa biasanya pakai ini ya, search engine-nya pakai Safari. Ya. Iya ini tuh. Ini barusan pakai. Itu juga belum terlalu lancar karena barusan juga Hmm, pakai MacBook biasanya. oke. Biasanya pakai Chromebook dan Chromebook udah bisa tuh harus Oh, oke, Zalfa. Biasanya pakai ini ya, apa sistem operasi Windows ya, lalu berubah ke operasi MacBook gimana rasanya? Banyak perbedaan ya, Salva. iya karena karena langsung karena banyak perbedaannya tuh dari laptop Iya, gitu. iya, betul. Dulu kakak Biasa waktu kalau ganti dari Windows ke MacBook juga kayak gitu. Rasanya kayak, ini gimana sih kok ini ya, kok beda ya gitu. kita dulu apa ya, kita dulu dari mana ke MacBook dari apa ke apa. Dari Windows ya, dari Windows. Oh iya laptop biasa. Iya, biasanya kita pakai sistem operasi Windows tuh. Biasanya kalau di sekolah itu terbiasa pakai Windows. Terus habis itu ganti ke sistem operasi Mac nih. Beda.
Oke, kayaknya sudah berhasil nih, Zalfa. Coba diklik dulu sebelah sini, Ini. ya. Coba diklik. Oke, kita klik. Coba diklik 2 kali, Oke. di loading. Nah, ini dipindahin dulu. Caranya ini di drag and drop ke sini, kayak tadi waktu main game. Nah, ya. Oke, good. Lalu masih proses ya, dia lagi download, lagi install. Oh, begitu. Hmm. Iya, betul. Kita tunggu dulu. Nah, ini kayaknya udah berhasil nih. Udah ada di sini ya, Google Chrome-nya tuh. Coba kita buka, apakah sudah bisa, Zulfa? Oh, lagi proses. Bentar. Ini kalau, oh belum, belum ini ya, belum bisa ya. Coba, Zulfa pindahkan lagi ke dalam sini, Gimana tadi kalau mau ke yang tadi? ke sini. Ini di close dulu. Oh, Coba Zulfa ke arah kiri. Habis itu Zulfa pilih, klik ini, kemudian ditarik ke sini. Ya, itu. tunggu. Ini layar kok masih di zoom? Masih di zoom. Iya tadi kalau keluar. Oke, kita tunggu. Pencet apa ya kalau mau ke yang tadi? Mau ke Google Chrome atau yang tadi? Eh Safari. Iya, ini sekarang ke zoom Kak, sekarang layarnya. Coba ini, Zalfa arahkan ke bagian. Oke, zoomnya dikecilin dulu aja, di minimize. Ini sekarang hitam ya. Iya, Zalfa. Bentar. Iya. Lagi loading dia. Tampilannya hitam layar Zalfa. Bagaimana kalau dikasih kecil lagi? Coba Zalfa klik di sini deh. Ini kayaknya dia masih ke Oh, masih stick. tetap. Iya, coba diklik. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini masih di zoom, masih di zoom Kak. Oh, masih di zoom. Iya Coba, tadi tarik keluar. oke, sebentar. Zalfa stop share dulu, habis itu Oh share screen iya, lagi. Oke, oh iya stop share dulu. stop share Oke, dulu. Habis itu share screen ulang. Oke, nah oke. sekarang sudah berhasil ya. Kemudian Oh iya, Zalfa bisa klik pada bagian ini, di close dulu Zalfa. Di close dulu, kita close. oh iya, Oke, lalu ini di close juga sama. Ini di close juga Microsoft Word, Excel-nya juga di close. oke, Nah, kemudian oke. Zalfa Oh ini, di sini. Itu apakah sudah bisa? oh, oke. Ke bagian launchpad. Nah, coba di scroll ke kanan. Oh ini ada. Udah ada ya Google Chrome-nya ya. Oke, Iya, good. Nah, dia nanti kalau sering dipakai bakal ada di bawah sini, Zalfa. Kayak iya. Zoom, PowerPoint, Microsoft Word, dan Telegram nih. Dia sering dibuka makanya muncul di bawah. Nah Oke, ini open. oke. Start Google Chrome. Oke, lalu This terus friend. Chrome. Ya, lalu masukkan biasanya email. Ya, Nah, oke. kan email dan passwordnya dulu. Habis itu jangan lupa login. Ya, biasanya ada kayak verifikasi dari handphonenya gitu. Oke. Eh, Coba diingat-ingat dulu, Dava, emailnya. Oke. ini udah betul. Udah betul? Coba diingat-ingat. Apakah Dava ada note di handphone atau dicatat biasanya untuk email? Kulihat emailku ini di HP. Oke, boleh Zalfa. Dimasukkan emailnya yang biasanya digunakan Zalfa. Email utama ya. Lalu dimasukkan.
Oh, tadi nggak bisa, ini sekarang bisa. Oke, dimasukkan passwordnya. Ya, lalu Oke. klik next. Ya, kalau sudah, oke, yes, I am in. Oke, saya di sini. Lalu got it. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian, Zalfa ketik. Learn algorithmics. Coba diketik di situ. Learn, R, ya, learn, belajar. Learn, RN, algorithmics. Algorithmics. Oke. Nah, ini. Lalu klik login. Oke, good. Selanjutnya masukkan ulang tadi. Coba. Namanya adalah Zalfa Street Zahira. Oke, good. Lalu 2943. Oke. Lalu di save nih, jangan lupa disimpan Ya ya. sudah. Oke, kita masuk lagi ya, di close, lalu masuk nomor satu. Nah, oke, kita lanjut di Oke. nomor tiga. Ya, Oke. tadi kita lanjut lagi, tuh Pak. Yang mengetik ya. Nah, Oh kalau di ya. bisa ya, udah bisa. Oke, lancar. Algorithm, program, programming language. Nah, huruf kapital dan kecil diperhatikan ya. Program, programming language. Language. Oke, good. Enter. Ya, lalu algorithm program, programming language. Nah, ini biar Java terbiasa untuk coding. Oke, kita lanjut. Language. Yeay, berhasil. Continue. Nah, ini masih sama nih. Di sini Java masih ada yang salah. Itu, version ya. Oh, Iya, betul. Harus ini ya, diperhatikan ketelitiannya nih. Java sangat dilatih ketelitiannya di Python programming. Oke, good. Lalu lanjut ke baris kedua. String data, string data. Oke, good. Lalu lanjut lagi. Print, print, print. Input, input, input. Oke. Ah, itu kerang koma. Ya. Oke, good. Input. Oke, continue. Nah, ini masih lagi nih. Oke, date. nggak salah aja kalau gini. Enggak, itu enggak salah. Memang Oh, warnanya merah. oh, iya. Oke, good. Print, kurung buka, name. Oke, good. Nah, itu ada fungsi print yang udah Salva ketik tuh. Print your name. Oke, good Salva. Ya, selanjutnya ada pertanyaan nih. Check the correct statement about algorithm. Nah, tadi algoritma apa tuh? Salva udah belajar tentang algoritma. Dia adalah sebuah urutan ya tadi ya. Coba menurut Salva yang benar ada berapa nih? Ini ada clue-nya dari Kak Oksa nih. Ada tiga yang benar. Coba Salva pilih Yang, dulu. yang apa ini? Program. Iya, dia adalah algoritma. Nih, coba kalau yang pertama apakah benar? The algorithm executor does not how to guess fantasize. Betul Hmm, ya? betul. Ya. Ini apa soalnya tentang Oh ini, algoritma? soalnya tentang algoritma. Check the correct statement about algorithm. Nah, kalau Zalfa penasaran, Zalfa bisa sambil buka Google Chrome yang tab lanjutannya di sini. Bentar.
Nah, nanti Zalfa sambil searching. Nah, itu boleh. Zalfa sambil searching. Misal tadi apa Zalfa? Misal kita sambil belajar bahasa Inggris kan di sini ya. Tuh, kalau Zalfa Iya. belum tahu artinya, Zalfa sambil buka Google Translate nih. Coba Zalfa buka Google Translate di sebelah sini ya, diketik Google Translate. Nah, udah. Oke, good. Lalu kata-kata apa yang Zalfa belum pahami? Nah, itu bisa dicari. Biar Zalfa makin banyak. Ya, coba. Only a special program can be. Nah, itu artinya hanya program khusus yang dapat menjadi eksekutor algoritma. Itu artinya. Apakah Enggak. benar, Zalfa? Coba dipilih. Enggak. Oke, lalu selanjutnya. An algorithm is a sequence. Nah, dia adalah urutan. Nah, itu berarti betul ya. Iya. Algorithm is Yang a harus sequence. Iya, sequence. Sequence apa sequence? sequence adalah urutan. Nih Oh artinya, ya, an sequence of. algorithm, sebuah algoritma, is a sequence adalah sebuah urutan of action aimed to achieving a goal, adalah sebuah aksi untuk Untuk yang mencapai tujuan. bertujuan untuk iya betul sampai ke goal. Goal Tujuan. adalah apa? Zalfa. Tujuan ya. Tujuan. Iya betul. Achieving mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Goal. Oke, good. Lalu kita klik. Kalau betul, diklik nih, Zalfa. Biar hijau. Oke, diklik dulu. Oh ini tadi. Betul ini tadi. Nah, ya. Kemudian, an algorithm is Iya. a sequence. Lalu apa lagi, Zalfa? Benar. An algorithm must be written in a programming language. Apakah benar? Apakah sebuah algoritma harus dituliskan dengan bahasa pemrograman? Tidak ya, karena Oh yang iya. harus dituliskan tadi apa? Program. Nah, Iya, programnya. kita lanjut. Algoritma dan program are the same thing. Apakah sama? Tidak ya, dia juga Tidak. berbeda. Ya, lalu operation are performed strictly in the specified order. Coba di copy, di paste biar Zalfa tahu artinya. Operasi adalah performed strictly in the specified. Nah, operasi dilakukan secara ketat dalam urutan yang Iya. Iya. ditentukan. Betul ya? Iya, Harus berurutan. iya betul. Oke, good Zalfa. Selanjutnya kita centang. Udah berhasil? Oke, good. Lalu kita lanjut. Tuh, bintang Tulis berikutnya. lagi. Oke, kita loading lagi nih. Zalfa loading lagi. Ya, print soon Tidak arrive. mau. Belum mau? Kalau belum mau, coba. Baru ini kenapa mouseku jadi kayak pulpen gitu bentuknya? Pulpennya. Bentar. Pak Zalfa klik, Pak tadi klik yang bagian pensil di Zoom ya? Oh iya, Bagaimana? kayak kau udah tahu. Oke, coba Zalfa ini dulu. Klik pada bagian Zoom. Nanti di situ ada ini ya, ada gambar pensil. Nah, itu diklik dulu. Ke Tuh. Zoom. Oke, udah berhasil? Belum? Zoom, Zoom. Itu. Kalau ke bawah gimana? Sekarang udah berhasil? Nah, udah bisa tuh ya, Zalfa. Oh, masih. Coba Zalfa stop share dulu deh. Terus nanti Oke. ya. Lalu share Ah, share screen again. Ya, oke. ini Denny atau Denny? Zoom would like to control this computer using accessibility. Di nanti harus diatur dulu sih ini punya Zalfa. Kalau di deny terus nanti muncul lagi Zalfa. Nggak apa-apa ya, di deny dulu gimana? Oh iya. Ah, oke. Nanti perlu untuk di accessibility-nya dibuka. Oke, lalu dilanjutkan. Print, tune. S-nya huruf kapital. Ya, Nah, huruf besar. perlu diperhatikan. Oke. Soon. Alright.
segera aku akan menulis. Lalu berikutnya print, mencetak. Ya, itu. My first program, program pertamaku. Nah, di sini Zalfa dari tadi ngetik print ya. Print itu adalah sebuah fungsi pada Python programming yang bertujuan digunakan untuk mencetak. Nah, di sini Hmm, mencetak apa? Mencetak argumen ini atau kata-kata. Nanti kalau kau usah bilang argumen, berarti sebuah kata-kata. Contohnya kayak yang ada di tanda petik itu. Jadi sebuah argumen itu harus dikasih tanda petik Berarti tuh. Diakhiri tanda petik. Iya, itu adalah aturannya pada Python. Print in Python, oke, good. Lalu tanda petik lagi dan kurung tutup. Nice. Continue untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya kita baca dulu di sebelah kanan perintahnya apa tuh Zalfa? Launch the writing program, what happening? Nah, ternyata di sini Zalfa diminta untuk ngerunning program lalu diperhatikan untuk codingannya. Lalu coba Zalfa running programnya. Caranya gimana Zalfa? Zalfa tutup dulu ini. Bilahnya ditutup dulu. Nah, lalu Zalfa membuka laboratori. Nah, dia terbuka ya. Kemudian ya, kita play atau running program. Nanti kalau Kak usah bilang running program, berarti klik play ya. Oke, oke. nah itu untuk menjalankan program. Kemudian Java bisa ketahui. Nah, ini perlu dipelajari. Ada apa? Fungsi print ya. Fungsi print di sini digunakan untuk mencetak argumen. Argumen apa? Ini kata-kata yang ada di tanda petik nih. Kurung buka, lalu tanda petik harus diapi dengan tanda petik. Tuh, oke. Kita lanjut lagi ke level berikutnya. Dibuka dulu bilahnya. Oke, dibuka lagi lalu dicentang nih perlu untuk di launch. Oke, submit task for review. Oke, good. Lalu lanjut next level. Nah, ini pertanyaannya diminta dari yang semula ini, yang sebelumnya. Mark the correct statement about the program from the previous level. Nah, di sini Zalfa diminta untuk menandai mana aja yang Betul. argumen yang benar tentang level sebelumnya. Coba yang pertama apa itu Zalfa? The program print the word indicate in the parenthesis. Parenthesis itu apa? Coba Zalfa cari tahu parenthesis biar Zalfa tahu dan ingat. Kurung, nah guys, parenthesis. Coba. Tanda Nah, kurung. tanda kurung. Iya, betul. Jadi, diingat-ingat, parenthesis adalah tanda kurung. Nah, the Dan program print, nah, sebuah program nih, mencetak yang ada di tanda kurung. Betul ya tadi ya, dia mencetak kata-kata atau argumen yang ada di tanda kurung. Oke, lalu yang kedua, the program look at endlessly. Coba, Zalfa cari tahu arti dari endlessly. Endlessly. The program, oke. Zalfa cari tahu arti dari endlessly tanpa tanpa henti. henti. Nah, itu diingat-ingat. Endlessly adalah tanpa henti. Program akan bekerja tanpa henti, tidak ya? Karena dia tidak ada looping di situ. Lalu kita lanjut. The word, dan the word ini, print, is used to print word. Benar ya? Iya, betul. Jadi dia digunakan untuk mencetak huruf. Lalu, the program perform Program key ini operation. Betul juga ya. Tadi ada tiga baris. Nah, kita pilih perform juga. itu bekerja. Perform. Perform, menampilkan. Oh, Perform itu menampilkan. Coba menampilkan, diklik juga. Nah, yang terakhir juga oh, betul. Oke, ada tiga jawabannya yang betul. oh Oke, iya enggak. Terhilang iya, kita di zaman kok. oke. Nggak apa-apa, kita. Nah, sekarang udah bisa. Udah betul semua. Yeay, Zalfa. Congratulations. Kita lanjut ke step berikutnya nih. Coba Zalfa klik pada data output. Nah, tadi Zalfa mau klik pada bagian data output. Nah, kita udah masuk di data output di sini. Oke, ini adalah materi baru nih, tapi nggak apa-apa. Zalfa masih permulaan di sini. Kita bahas aja nih.
Mark the variant of the code with no error. Oke, kita diminta untuk milih mana kodenya yang tanpa error. Nah, kita lihat untuk yang pertama, print Python 1. Nah, ini kalau print tadi harus digunakan tanda kurung ya tadi ya. Iya. Berarti Itu nomor nggak bisa. satu salah. Nggak. Nah, kemudian nomor dua kita lihat. Nah, ini harus digunakan tanda petik ya. Berarti salah Iya, juga nggak ya. bisa juga. Iya, tanda petik. Kemudian print Python. Nah, kalau ini benar. Nah, ini betul. Lalu kita lanjut print Python. Nah, ini salah ya. Salah. Ya. Nah, lalu yang terakhir. Apakah benar? Print Python 1.0 Salah. was released in... Oke, ini juga betul ya. Nggak betul. Iya. Nah, pokoknya kalau kata-kata huruf harus tanda petik. Nah, kalau angka dia tidak perlu ya di sini ya. Oh, Ya, itu adalah tipe data. Tipe data string itu kata-kata. Kalau tipe data numerik. Oh, yang benar hanya dua ini. Iya, punya Zalfa perlu untuk dipilih dua aja Zalfa. Yang ini salah. Nomor dua salah. oh, Ini salah. Yang benar ini. Ya, oh, oke, good. Kalau kita centang, kita lanjut ke next step. Oke, good Zalfa. Oke, sip. oh, nice. Price. Coba, Zalfa perhatikan. Apakah ada yang keliru? Coba, Zalfa. Zalfa perhatikan lagi. Dihapus dulu. Oh, tengah. Nah, Oke. tuh. Oke, diperhatikan lagi. Oke. P-nya huruf tanda petik tuh. Zalfa harus perhatikan. Ada tanda petik. Oke, Lalu oke. P-nya huruf kapital. Nah, itu harus benar-benar teliti. Zalfa. Price, titik dua. Oke, petik, koma, spasi, ya, 100. Oke, Oh, good. oke. Iya. Hmm. Tertantang ya, Zalfa ya. Oke, kita lanjut. Discount. Oke. Jangan lupa kalau huruf atau argumen harus di... Harus ada kata petiknya. Iya, diingat-ingat. Oke, ini fungsinya kalau praktek langsung ini lebih gampang mengingat. Oh iya, tadi salah nih. Nah, makanya jadi lebih ingat. Zalfa. Kalau nggak langsung praktek gini, Zalfa, kalau teori aja ini nggak bisa nangkep. Tapi kalau langsung praktek, Zalfa malah ingat. Oh iya, dulu tuh aku pernah ngetik kayak gini salah nih. Nah, itu Zalfa bisa belajar dari sini. Oke, lanjut lagi. 10 ya. 10 kurung tutup. Oke, lanjut ke step berikutnya. Baris ketiga, print kurung kita. Ya, tanda petik. Petiknya satu, ya, discount, spasi, price, titik dua, petik, ya, koma, spasi dulu, Zalfa. Nah, itu. 100, spasi. Nah, ada bintang. Bintang itu artinya kali. Kalau di Python, Oh, 100 kali. iya, bintang itu adalah kali. Coba, Zalfa cari bintang ada di mana? Di huruf ke-8. Zalfa klik shift berbarengan dengan angka 8 pada keyboard. Oke, lalu kurung tutup. Oke, good Zalfa. Nah, sekarang
eh, Kak Osa mau share screen dulu nih, karena ini masuknya materi baru. Jadi Zalfa belum mengetahui tentangnya. Stop screen dulu. Iya, stop share dulu. Oke, Oke. sekarang Kak Osa share screen bentar ya. Waktunya ternyata mepet. Yang penting Zalfa tahu basic-basicnya dulu. Nih, nanti Zalfa bisa melanjutkan. Nah, ternyata tadi Zalfa sudah latihan codingnya ya untuk Python. Nah, tadi Zalfa temui ada perintah apa Zalfa yang paling sering muncul? Ada print ya. Nah, ternyata yang Zalfa tulis tadi print itu ada maksudnya. Maknanya adalah dia digunakan untuk mencetak nih. Dia namanya function print. Nah, pada bahasa Python itu ada function. Nah, function banyak sekali. Di antaranya, contohnya nih. Oke, kita ke pengertian function dulu. A function, sebuah fungsi adalah nih, an algorithm composed in a programming language and having a unique name. Jadi sebuah fungsi itu adalah algoritma yang memiliki nama yang unik. Tuh. Dia adalah sebuah perintah, punya tujuan khusus. Contohnya tadi print ya. Nah, fungsi print ini digunakan untuk mencetak. Mencetak apa? Contohnya, tadi Zalfa udah ngetik ya, ini ada Hello Hackers, kayak gini-gini. Nah, ini adalah sebuah argumen. Atau kalau saya bilang argumen berarti kalimat ya, kata-kata gitu. Dia huruf. Nah, itu adalah sebuah argumen. Kemudian, di sini ada angka juga. Nah, ini bilangan bulat. Nah, ternyata kalau Zalfa di sini menulis koma, itu fungsinya untuk memberi spasi secara otomatis nih pada Python. Oke, Oh, kita lanjut. Nah, iya betul. Nah, ternyata ini Zalfa sudah menemui ya, biasanya di sekolah di matematika nih, ini ada perkalian, itu bintang. Tadi Zalfa udah praktek ya, bintang ya. Ada di angka oh, 8 tadi. Nah, itu dia sebuah perkalian nih, ternyata pakai bintang kalau di Python. Kemudian penjumlahan masih sama, pengurangan masih sama juga. Untuk pembagian, nah ini pakai garing nih, garis miring. ya. Kayak gini. Kemudian yang terakhir, oke, ini untuk mencetak kombinasi. Kalau tadi kan Zalfa udah mencetak huruf ya. Nah, kalau di sini ada huruf juga dan juga angka dan perkalian. Operasi bilangan bulat. Contohnya, dia akan mencetak seperti ini. Print total. Nah, tadi apa kalau koma? Spasi ya. Nah, ini ada spasi di sini. Total titik dua. Nah, ini hasilnya dari sini. Kemudian 150 dikalikan dengan 3 sama dengan 450. Nah, ini adalah contoh cara menuliskan total titik dua 450 ini tadi. Nih, cara Hmm. codingnya seperti ini, Zalfa. Tuh. Jadi pada intinya kalau Zalfa mau nulis total sama dengan 450 kayak gini, Zalfa bisa nulisnya kayak gini untuk perintah codingnya. Kalau ingin munculin ini, Zalfa perlu nulis coding kayak gini gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Zalfa ya. Nah Iya. selanjutnya ini ada bagi sisa. Nah Zalfa di sini ada tanda persen ya, tapi di sini bukan persentase. Namun dia adalah sebuah bagi sisa. Apa itu bagi sisa? Nah, gini cara ngitungnya. 14 dibagi 2 berapa, Zalfa? 7 ya? Iya. Berarti habis ya dibagi 2 ya? Berarti nggak sisa ya? Nah, maka sisanya di sini 0. Nah, itu arti dari persen ini. Yang penting Zalfa mengerti maknanya. Boleh Apa di... tadi persen? Iya, dia bagi sisa. Persen adalah bagi sisa. Ini kakak record. Nanti Zalfa bisa lihat lagi recordingnya, boleh. Oh, oke. Oke. Lalu Zalfa boleh juga untuk ngefoto. Kalau Kak Oksa lagi share screen gini, boleh difoto. Boleh pakai HP, di foto atau di screenshot, boleh. Nah, ya. Oke, ini adalah di foto dulu, boleh Zalfa nih. Oke. Biar Zalfa bisa ingat. Ini adalah fungsi, ini ya. Ini fungsinya untuk bagi sisa. Kemudian, kalau yang ini, apa itu? Bagiannya kok 2 kali. Nah, kalau tadi kan sekali doang. Nah, kalau kayak gini, dia ngitungnya gini, Zalfa.
14 dibagi 3 itu berapa? Yang paling terdekat. 14 bagi 3 kan nggak bisa ya. Dia bisanya Iya, kalau dikali 4 ya. Berarti 3 kali 4 12. Ya. iya. Oh, nggak bisa. Dia harus dibagi 3. Maka Terus bagi dia sisa. tiga. Bentar, ini kok 4 ya? Di sini ada yang salah ini. 14 Empat dibagi belas 3. Iya. bagi tiga. Harusnya kan 14 dibagi 3 itu kan 12 ya. Sisanya 2. Harusnya ini 2. Di sini salah ini. Oh iya, seharusnya dua. Iya, di sini salah. Harusnya 2 ya. Itu di situ kayaknya hasilnya 14 bagi tiga, empat. Tapi sisanya dua. Iya. Oke. Iya. Kalau ini yang sisa. Kalau yang ini bukan sisa. Iya. Oke, kita lanjut. Kemudian Tiga kali kali tiga. di sini ya, print 3 bintangnya 2 kali, Zalfa. Berarti dia perpangkatan. 3 Oh, pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. 27. Nah, seperti itu. Nanti Zalfa Oke. bisa cari tahu lagi, nanti googling ya. Cari tahu lagi kalau Zalfa masih penasaran, nanti bisa eksperimen di platform Algorithmix itu tersedia laboratori. Nah, nanti Zalfa bisa klik pada bagian laboratori. Nah, di sana Zalfa bisa praktek tuh, cari tahu. Contoh codingan seperti ini tuh nanti hasilnya gimana, misal. Atau yang ini tadi hasilnya gimana. Nanti Zalfa bisa praktek langsung di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini Zalfa sudah menemui di matematika. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, apa dulu yang dikerjakan, Zalfa? Perkalian. Oke, good. Iya, perkalian dulu ya. Berarti, ya, 7 kali 1 sama dengan 7. Tujuh Ditambah tambah 1, satu. 8. Oke, good. Lalu, jika ada seperti ini, maka yang dikerjakan yang mana dulu, Zalfa? Apakah yang Dalam di kurung. luar atau di dalam kurung? Dalam ya, betul. Dalam kurung dikerjain dulu nih. Berarti 2 kali Dua kali 7. tujuh. Empat Oke, belas. good. Nah, ini ya, ini adalah aplikasi matematika nih, matematika praktis yang digunakan pada coding Python. Nah, udah selesai nih Zalfa untuk materinya. Ini adalah conclusion-nya ya. Jadi, sebuah fungsi adalah algoritma yang digunakan nih pada bahasa pemrograman Python dan dia memiliki nama yang unik gitu. Itu adalah fungsi. Contohnya tadi fungsi apa? Fungsi print ya. Ada banyak sekali Sprint. fungsi ya pada Python. Nah, salah satunya ada print yang digunakan untuk mencetak. Nah, hari ini kita udah belajar fungsi print. Oke, Iya. good. Nah, nanti Zalfa bisa untuk latihan di platform Algorithmix, tapi nggak wajib ya, karena Zalfa pasti ada PR dari sekolah. Mm. Jadi kalau kebanyakan PR kan kasihan. Jadi kalau Zalfa lagi ini ya, senggang, Terus dan apa? Elsa Ya. masih penasaran sama penyelesaiannya, nanti bisa dilanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Kak Oksa ya. Tadi ada di grup, nah kita punya grup WhatsApp. Itu nanti Zalfa bisa tanya Kak Oksa di situ. Misal, Kak, aku masih kesulitan di sini nih, masih ada kendala ini gimana? Nanti bisa tanyain aja. Nanti Kak Oksa bantu jawab pasti. Oke, terima kasih banyak Zalfa. Malam hari ini kita udah belajar Mm. banyak ya tentang Introduction Python Programming. Tadi Zalfa sudah latihan coding juga, nggak cuma teori tapi juga praktek. Nah, biar Zalfa jauh bisa lebih memahami ya Python Programming. Oke, Zalfa stop share dulu. Tapi nanti buka buka aplikasinya di link juga tuh. Iya, betul. Buka aplikasinya Iya. yang algorithmic. Nah, yang tadi ya, pada Google Chrome ya. Jadi biar lancar Zalfa. Oke, good Iya. Zalfa. Hari ini Zalfa sudah berprogres ya. Jadi yang belum tahu Python jadi lebih tahu tadi. Udah berkenalan dengan Python. Oke, semangat selalu Zalfa. Dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau saya tutup ya.